Hai 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 hai. Selamat teh. Tehnya tinggal sedikit. Itu untuk opening, sisanya buat closing. Wow, gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan tetap sehat. Oke, kita mau bahas terkait dengan live videonya dari Eko Channel semalam yang gimana? Kecewa selepas menonton live Eko Channel. Jadi kalau ada yang kecewa, ya mungkin nggak cuma kalian ya. Gue juga sempat kecewa sampai ya nanti kita coba jelaskan ya. Kita coba jelaskan. Ya gue coba mengerti kalau kalian kecewa karena memang ada yang tidak sampai informasinya, tidak full pada saat live video yang dilakukan oleh Eko Channel semalam. Dan bahkan kayaknya kalian nggak sendiri, karena tadi pagi juga Kak Emma juga memposting video dengan judul atau di thumbnailnya tertulis bahwa Reza kecewa tapi tetap profesional. Well, gue nggak tahu nih kecewanya dari sisi apa ya kalau ini ya. Tapi beda konteks dengan live Eko semalam yang ada beberapa poin sih yang sebenarnya gue tangkep yang lebih kepada kesalahan kepada narasi ya. Jadi penting membuat suatu narasi atau skrip atau kalimat-kalimat yang akan disampaikan dalam pembuatan video, apalagi video itu adalah video live, dan harus mampu berimprovisasi dan menggunakan kalimat-kalimat yang tepat, karena itu langsung yang akan diterima oleh audiens ya. Dan kita nggak sempat untuk mengeditnya kalau live kan. Dan sebelum kita bahas mungkin ya, coba kita lihat beberapa potongan. Jadi gua ambil beberapa potongan narasi atau kalimat-kalimat yang disampaikan yang menurut gue disitulah terjadinya atau menimbulkannya banyak salah tafsir terhadap apa yang sebenarnya terjadi di sana gitu kan. Nah, secara full kalian bisa cek lagi ya di live video live-nya di Eko Channel, kalian bisa tonton lagi. Gue cuma ngambil beberapa poin yang gue anggap ada penyampaian kalimat yang menurut gue kurang tepat aja, kurang tepat. Jadi ya orang-orang menerimanya jadi jadi salah tafsir tadi tentang kondisi sebenarnya seperti apa. Apakah itu masih dalam acara dan Reza tidak bisa naik dan lain sebagainya. Kita coba lihat nanti di videonya di Eko Channel yang sudah gua potong beberapa bagian. Dan ini pun sebelum kita membahas terkait dengan poin dari video live Eko Channel ya. Jadi poinnya nanti kita bahas setelah itu ya. Poin dari video live Eko Channel, dimana gue tuh sempat menyebut dalam postingan gue semalam, postingan komunitas ya. Di situ gue sebut cuma satu kata dari gue, yaitu manajemen. Nah, penting juga nanti gue sampaikan juga apa sih yang gue maksud dengan dengan kalimat tersebut, dengan manajemen. Apakah manajemen itu manajemen suatu manajemen gitu kan, ataukah manajemen orangnya, atau manajemen dalam arti lain. Nah, ini perlu gue sampaikan juga supaya tidak juga menjadi ambigu dan salah menafsirkan dan lain sebagainya. Dan mohon tonton sampai selesai ya supaya nggak gagal paham, dan jangan habis komen selesai juga nontonnya. Well, let's check video pertama dari Eko Channel ya. Kita coba cek Eko Channel. Cepat ada keluarga baru, anak, cucu dari kedua mempelai Anies dan juga Andi. Mempelai, oke, cara pernikahan ya. Yang pastinya hadirin sekalian, kita semua happy hari ini. Terima kasih untuk seluruh panitia yang bertugas untuk melaksanakan seluruh rangkaian acara dari pengaturan undangan hingga acara pada malam hari ini. Betul banget. Finally kita dari panggung utama, panggung entertain undur diri. Ini closing, undur diri. Ini closing dan undur diri, dan ini kalau nggak salah setelah mau mencapai 1 jam ya live-nya dari Eko Channel ya. Nah, bahkan di awal kita dipertunjukkan bahwa si Reza tengah duduk gitu kan, lama gitu kan, kita menunggu lo kapan naiknya, karena dari judul juga sabar nanti Reza akan bernyanyi dan lain sebagainya gitu ya, kurang lebih gitu ya judul dari live-nya. Jadi kita secara general orang akan menangkapnya bahwa oh Reza belum naik nih, belum nyanyi nih.
Itu yang kita tunggu. Padahal sebelumnya Reza sudah menyanyikan, ya. Nanti gue coba tampilkan juga. Nah, Reza tampil nih teman-teman. Oke, ini closing dari Master Ceremony MC. Nah, ini coba kita ada Reza di sana. Nah, ini di mana posisi Eko menanyakan kepada salah satu panitia ya, salah satu IO-nya di sana. Gimana Reza? Ya. Masih tampil Reza? Kenapa? Gimana Reza? Masih tampil? Tampil apa tuh? Ini. Satu lagu lagi? Maksudnya satu lagu dari siapa? Reza. Enggak ya? Enggak bisa, soalnya musisinya tuh mereka nggak bisa bawain lagu, dia nggak bisa iringin lagu Reza. Terus Reza tuh harus minimal tuh dia punya yang -1 atau ya kayak format karaoke gitu, nanti tinggal diputar itu bisa. Oh, saya tanya dulu ya. Iya, tapi katanya nggak bawa. Oh, nggak bawa. Iya. -1-nya ya? Soalnya kalau diiringin live tuh mereka nggak bisa, dia nggak tahu lagunya. Gitu. Tapi Kenapa nggak dari kemarin atau dari tadi? Kenapa nggak dari kemarin? Atau cek sound kenapa nggak datang? Oke, dari panitianya terlihat juga kebingungan gitu kan, acara sudah selesai gitu kan, dan mungkin panitianya juga merasa bahwa Reza sudah bernyanyi gitu kan. Ini ada permintaan lagi bernyanyi dan memang kalau kalian nonton di Sirupa Channel, nanti gue tampilkan juga di Sirupa Channel itu Reza sudah bernyanyi, dan memang di Sirupa Channel juga gue melihat bahwa Reza tidak diiringi oleh home band. Home band ya. Gue juga bingung kenapa ya, karena setahu gue acaranya udah lama ya, maksudnya persiapannya sudah lama, kita udah dengar bahwa akan ada acara event tanggal 23 dan lain sebagainya. Tapi di sini home band masih tidak mampu membawakan mengiringi. Itu aja sih pertanyaan kecil ya. Dan walaupun tetap bisa bernyanyi tapi menggunakan -1 atau menggunakan format-format karaoke ya. Jadi kalau kalian nonton di Sirupa Channel itu juga tidak diiringi oleh home bandnya. Jadi menggunakan audio dari format karaoke. Jadi di sini kembali lagi bahwa kelihatan kebingungan. Ini ada apa lagi, kok minta lagi ya gitu untuk bernyanyi. Karena mereka taunya Reza sudah bernyanyi di awal mungkin, dan ini sudah closing, dan di situ juga disampaikan bahwa kenapa tidak dari kemarin untuk misalkan ada tambahan atau dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini acara sudah selesai. Acara sudah selesai, tapi Reza masih ada di sana, gitu kan? Makanya pertanyaannya adalah Reza ini bernyanyi untuk siapa nih? Karena kalau antara user, orang yang menghadirkan mengundang, sudah memberikan ruang juga media untuk Reza bernyanyi, dan Reza juga sudah menyanyi, dan istilahnya mungkin kesepakatan juga di situ, karena si panitia juga sudah menyiapkan juga audio untuk menjadi backsound Reza bernyanyi, itu udah selesai. Tapi di sini acara selesai, ada di sini Eko Channel ya meminta bisa nggak sih Reza nyanyi lagi gitu. Jadi lebih ke kepentingannya juga nih, Reza ini menyanyi untuk siapa. Mungkin kalian juga bisa tengok di salah satu video gua. Jadi ketika gua ngobrol dengan Lisa Guntur Excel ya, ada kalian cari gua podcast sama Lisa. Di situ pun gua menyampaikan bahwa gua aja nggak akan sampai hati terlepas kalian minta, misalkan bang nanti kalau podcast Reza suruh nyanyi, gua nggak akan minta Reza untuk nyanyi, karena menurut gua suara Reza terlalu besar untuk channel sekecil gua gitu. Jadi gua lebih mementingkan udah simpan aja dulu suaranya untuk sesuatu hal yang lebih tepat, medianya gitu, lebih tepat. Apalagi kalau Reza misalkan menyanyi dengan lagu yang sudah sama yang sering kita dengar dan ada di mana-mana. Jadi ya menurut gue kalau lu pengen denger Reza bernyanyi apalagi dengan judul yang sama, ya tinggal browsing di YouTube, banyak sekali. Jadi gue lebih mementingkan Reza harusnya setelah dia bernyanyi, ini yang terkait dengan manajemen tadi ya, time management, waktu selesai ya kembali istirahat, pulang gitu kan, profesional di situ. Tapi mungkin di sini adalah usaha Eko Channel untuk memperlihatkan Reza bernyanyi di
channelnya gitu kan, atau ada permintaan dari teman-teman yang menonton di live-nya Eko. Jadi ya gue sih kalau boleh berpesan ya buat teman-teman ya, kasihan Resanya gitu. Resa ini mungkin Resa tidak akan sampai hati juga menolak, oh saya nggak mau nyanyi gitu. Tapi ketika kalian meminta, akhirnya Resa mengalah gitu kan, yang harusnya dia mungkin sudah istirahat. Dan momentum di sini sebenarnya kalau ada KMA seru nih dihadir di acara ini, karena di sini dihadiri oleh Rosa ya, ada siapa satu lagi, Fitri Karlina ya. Itu ada momentum tuh bisa minimal kenalan gitu kan, jadi nambah-nambah network lagi juga. Resa bisa dikenalkan sama Rosa, karena Rosa ada juga salah satu istilahnya anak didik dari Meli juga, jadi ini momentum untuk pertemuan itu kayaknya lebih dapat momen apanya ya, momen informasi atau momen infotainmentnya dapat gitu. Oke, coba kita cek lagi. Tidak ada koordinasi dari awal. Jadi ya memang ini di luar schedule gitu. Panitia acara sudah selesai, Resa sudah menyanyi, tiba-tiba ada yang meminta lagi Resa untuk bernyanyi gitu. Dan secara IO juga dia tidak mempersiapkan, karena memang lagu-lagu Resa mungkin juga tidak disiapkan oleh home band, dan IO-nya juga tidak mempersiapkan format-format karaoke atau mini swan yang kira-kira bisa dinyanyikan oleh Resa gitu. Jadi bingung. Jadi memang ya semalam itu memang acaranya Resa di Eko Channel sebenarnya jadinya. Oke, ini ada usaha Eko. Ada minus one-nya nggak? Menanyakan. Reza di sana itu ada minus one karaoke kayak gitu, lagu minus one dari HP. Ada. Oh ya boleh. Bang, kalau Reza mau tampil pakai minus one, ada ya? Ya. Kalau Resa mau tampil pakai minus one, kalau Resa mau tampil, sekilas buat teman-teman yang tidak tahu, seperti gua yang tidak tahu bahwa dia sudah bernyanyi sebelumnya, ini jadi salah tafsir nih kalau Resa mau tampil. Yang mana kita dipertontonkan dari awal Resa duduk belum nyanyi-nyanyi, terus di sini ada penyampaian kalimat kalau Resa mau tampil harus pakai format minus one atau karaoke. Jadi ya kembali lagi orang jadi berpikirnya jadi, wah Resa nggak bisa nyanyi karena home band tidak bisa mengiringi. Kalau mau nyanyi harus pakai format, dan seolah-olah jadi IO-nya juga tidak mempersiapkan itu gitu. Padahal Resa sudah bernyanyi di awal dengan dia pakai format minus one juga, walaupun pakai format karaoke juga ya, tapi sudah disiapkan. Ini yang gue bilang akhirnya menjadi narasi-narasi penggunaan kalimat yang akhirnya membuat orang salah tafsir. Dari HP karaoke. Dari HP tak? Iya. Oh ya. Mbak, ada Mbak, boleh ada minus one-nya? Iya ada. Kasihan fans-fansnya pada nungguin. Iya. Kasihan fansnya Resa pada nungguin. Iya mana? Jadi kita nggak usah salahkan IO-nya juga ya. IO-nya dia sudah selesai berpikir, acara sudah selesai, dia mungkin tinggal mempersiapkan penutupan, mulai merapikan apa yang bisa dirapikan, tapi masih ada lagi yang akan naik nih ke panggung sampai mungkin terlihat nadanya. Iya mana, pengen cepat-cepat gitu. Bang, filenya mana bang? Masih bang, masih diberi kesempatan. Masih diberi kesempatan. Nah ini juga ambigu nih jadinya kan. Jadi kesannya bahwa Resa tidak bisa naik panggung gitu loh. Itu yang terbaca dengan rentetan penyampaian atau narasi-narasi yang digunakan seperti itu. Boleh, bisa ya? Oh ya. Pakai ini ya Pak? Pakai. Resa bingung. Oke. Resa bingung. Kasih. Ayo bang. Tunggu ya nih, aku usahain teman-teman untuk bisa tampil. Tunggu ya teman-teman, aku usahain
untuk bisa tampil. Kesannya kembali lagi kalimatnya tidak tepat menurut gue ya, tidak tepat. Koreksi gue kalau salah, tapi ini menurut gue tidak tepat untuk bisa tampil. Jadi seolah tidak tampil karena kita melihat di live-nya ini live dari awal memang Reza tidak melakukan apa-apa selain duduk, ya, ngecek handphone dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kita beranggapan ini di apa ya, kok dicuekin, diundang tapi kok nggak nyanyi-nyanyi gitu loh. Itu loh kekecewaannya di situ. Oke, Reza coba berusaha memindahkan mungkin file format -1 tadi atau format karaoke. Coba dipindahkan ke handphone siapa, entah ini handphone siapa, mungkin handphonenya Echo Channel. Oke, masih berusaha. Gue dengerin backsound lagu yang di belakang. Ini Mbak, masih berusaha dadakan ala tahu bulat. Ayo ikut ke ini ya. Oke. Yang mana tadi? Sudah berhasil. Ya. Krunya masih sedang istirahat. Karena merasa mungkin acara udah selesai. Oh, ke sana ya? Bingung. Jadi kesannya jadi kayak apa ya? Ada kayak gue datang ke acara. Hai ayam, bangun. Banyak yang nanyain loh ya, subscriber gue. Jadi kayak gue datang ke sebuah acara nikahan atau apa, terus gue pengen nyanyi, jadi gue rempong sendiri kan, nyari-nyari lagunya dan lain sebagainya, terus memohon gue untuk bernyanyi. Jadi terbacanya seperti itu. Nah, lagi diskusi dengan timnya. Langsung diputar. Perlu di-download enggak? Enggak, langsung putar. Tunggu ya teman-teman, aku perjuangin nih supaya bisa tampil. Tunggu ya teman-teman, aku sedang perjuangin ini untuk bisa tampil. Iya ya, gue dengar. Untuk bisa tampil, sedang diperjuangkan untuk bisa tampil. Again, kalimatnya tidak apa ya, kurang lengkap. Jadi mungkin tunggu ya teman-teman yang menonton, mungkin kalian tidak melihat tampilan Reza di awal. Jadi ini Reza coba tampil lagi untuk memenuhi keinginan teman-teman gitu. Jadi di awal tadi kan Reza sudah tampil nih, jadi tapi kan teman-teman tidak lihat secara live ya. Mungkin gitu. Jadi banyak ngobrol aja, banyak ngomong supaya nggak sepenggal. Kalau ini jadi kita nangkapnya Reza diundang tidak naik-naik gitu kan, terus ada penyampaian home band tidak mampu mengiringi gitu kan. Terus di sini terlihat Echo Channel berjuang gitu kan. Tapi kembali lagi ya, sebenarnya apa yang kita lihat semalam adalah acara di Echo Channelnya gitu, untuk menghibur orang yang nonton di live-nya Echo Channel gitu, bukan acara yang event ini. Kalau event ini Reza sudah. Aku perjuangin pakai HP Reza nih. Oke. Perjuangkan dengan HP-nya Reza. Sabar ya teman-teman. Reza rencana 2 lagu tampilnya nih. Oke. 2 lagu. Jadi mungkin tidak berhasil dipindahkan file formatnya, lalu kesian akhirnya Reza tuh. Oh. Apa? Ini aku pakai teman-teman. Ya, Reza rencana 2 lagu tampilnya nih. Iya, kesian Reza tuh.
Kasihan. aku pakai HP-nya Reza nih. Aku bantuin supaya Reza bisa tampil. Kasihan Reza itu. Ini jadi kayak kita diarahkan untuk Reza belum tampil-tampil, kasihan, dan dia sedang membantu gitu kan. Ini menurut gue banyak kesalahan narasi aja, banyak kesalahan narasi. Niatnya Eko baik, maksudnya dia mungkin ingin menyenangkan subscribernya gitu kan, dan istilahnya muncul di live yang dia lakukan ada Reza berjanji di situ. Tapi kembali lagi ya, kasihan Reza ya, maksudnya acara sudah selesai gitu kan, dia harusnya dia tadi profesional manajemen yang baik ya tadi profesional. Dia undang berapa lama nih, 2 lagu, habis 2 lagu selesai. Rosa pun mungkin cabut ya, sudah kabur dia, udah pulang atau mungkin dijamu di belakang gitu kan. Ada makan malam khusus yang disediakan oleh manajemen gitu kan. Ya tadi kembali lagi manajemen waktu gitu kan, dan juga ya profesional ya, datang acara selesai, maksudnya apa yang sesuai kontrak atau deal-dealannya sudah selesai ya Reza harusnya istirahat. Reza. Oke. Pakai ini bang. Ini di ruang audio nih. Oke. Ini control roomnya ya, istilahnya control room. Tahu deh. Control audio di sini. Oke teman-teman, ini saya usahakan supaya Reza bisa tampil nih teman-teman nih. Kembali diulang. Saya usahakan supaya Reza bisa tampil. Dia sudah tampil. Hanya tidak tampil di live-nya Eko Channel, kan itu poinnya sebenarnya. Mau nyanyi lagu yang mana dulu? Mau nyanyi lagu yang mana? Sembarang. Oh iya. Sembarang. Iya, kode saja ya. Bingung mau nyanyi lagu yang mana karena ada beberapa lagu. Oke. Insyaallah Reza akan membuktikan di tempat ini bahwa dia seorang bintang. Akan membuktikan di tempat ini, sudah dibuktikan di awal. Jadi buat teman-teman nonton di Sirupa Channel, di situ sudah ada Reza, dan bahkan Emma juga mengupload di mana Reza tampil dengan lagu Bintang Kehidupan ya di awal, dan animo dari penonton juga cukup ya, apa istilahnya, menarik perhatian ya ketika Reza bernyanyi. Reza sudah tampil. Nah di sini kesannya kita mendapatkan, gua pribadi yang nonton, bahwa wah Reza nggak tampil nih gitu. Karena itu salah satu live yang terjadi semalam yang lain belum ada yang upload nih. Bahkan Sirupa Channel tuh setelah live ini kalau nggak salah baru dia ada upload. Iya. Iya, Kasihan dia. Kasihan dia. Oh God. Aduh, jangan dong, nggak kasihan dong. Jadi nampaknya apa yang gua sendiri menangkapnya jadinya, ini gue pribadi ya, sorry ya, gue pribadi, dan gue minta maaf kalau gue salah. Gue ngeliatnya jadi seperti ada keinginan Rezanya yang pure 100% dari Reza ingin bernyanyi gitu kan, tapi tidak diberikan kesempatan. Tuh kenapa jadi kasihan Reza. Mau nyanyi di mana? Di sini bisa di bawah. Mau nyanyi di mana? Di sini bisa. Maksudnya di bawah panggung atau di panggung? Selamat ya guys. Yo play me lagunya. Oh ini home band yang tadi nyanyi yang baju biru ya. Yang tadi dia nyanyi. Alhamdulillah ini Reza nih teman-teman. Biru atau apa? Hijau toska ya. Reza semangat. Salah warna. Reza semangat. Ya, Indian akhirnya Reza bernyanyi di sini. Nah, alhamdulillah teman-teman. Ini Reza nih. Ini Reza. Ya, ini udah potong ya, sampai langsung ke potong ke akhir. Nah, semua pada nyadar nih teman-teman. Nah, semua pada nyadar nih. Di awal, di dalam video Sirupa Channel, semua orang sadar ketika Reza bernyanyi, dan nanti kita perlihatkan video yang diupload oleh Sirupa. Jadi Reza sudah mendapatkan perhatian di awal ya, karena ini adalah dimana acara sudah selesai. Jadi kembali lagi yang ditangkap bahwa
orang baru sadar, dan Ressa itu baru naik ke panggung, dan orang akhirnya baru sadar ada Ressa di tengah-tengah pesta itu. Baru tahu mereka. Oh, baru tahu mereka. Lagi-lagi. Jadi alur ceritanya yang menurut gua jadi apa ya, jadi belok gitu loh. Dan ini penampilan Ressa yang kedua. Jadi Ressa setelah acara sudah berakhir menyanyikan 2 lagu pada akhirnya. Ini orang udah tinggal foto-foto ya, keluarga. Ressa ada di situ nyanyi. Oke. Itu video yang dari Live Echo Channel. Jadi gue ngambil beberapa poin yang memang yang akhirnya membuat dari isi keseluruhan live itu jadi belok gitu, jadi belok. Karena kurang lengkapnya narasi atau kalimat penyampaian, jadi orang nggak tahu gitu loh. Banyak orang yang nggak tahu terkait sebenarnya seperti apa, dan itu yang akhirnya menimbulkan banyak komentar di sana sini, meminta gue juga untuk mereaksi ini juga lumayan banyak gitu kan, DM dan lain sebagainya untuk melakukan reaksi ini. Yang awal sempat nonton si Rupa mungkin udah reda, udah reda, yang bisa langsung mengaitkan, oh, oke, berarti begini ceritanya. Jadi kembali lagi poinnya adalah Ressa di sini ya, apa yang di live-nya Echo Channel adalah live itu istilahnya performing Ressa untuk live Echo Channel, ya, bukan pada event ini, ya beda cerita. Untuk yang event ini Ressa sudah melakukannya di awal. Jadi yang live Echo Channel ya memang itu Ressa performing di live Echo Channel untuk penonton yang pada saat live itu. Cuman karena narasinya atau penyampaian kalimatnya yang tidak lengkap, akhirnya orang beranggapan Ressa itu sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk naik, untuk bernyanyi, walaupun dia sebenarnya adalah undangan gitu loh. Itu yang ditangkap, dan itu yang akhirnya membuat banyak teman-teman yang kecewa. Oke, next kita coba si Rupa. Nah, ini buat membuktikan bahwa Ressa di awal sudah bernyanyi. Nah, ini dia lagu apa, Nike ya dibawakan. Jadi kalian lihat antusiasnya lumayan. Nah, banyak orang coba mengambil gambar dan lain sebagainya. Jadi Ressa bukan akhirnya tampil seperti yang disampaikan di Echo Channel, tapi dia sudah tampil di awal. Gitu. Dia sudah mendapatkan, Ressa sudah mendapatkan media, sudah disiapkan oleh IO-nya, walaupun kembali lagi tidak diiringi oleh home band, tapi diiringi musik atau backsound yang memang apa ya, format-format karaoke atau -1 tadi yang disebutkan oleh panitia, dan itu sudah disiapkan oleh panitia. Jadi panitia juga tidak salah juga gitu kan, tidak ada kesalahan dari panitia, tidak ada kesalahan dari tuan rumah dan lain sebagainya, karena memang itu sudah disiapkan dan Ressa sudah tampil ya. Ini walaupun ada beberapa yang seperti masih belum notice Ressa, tapi sebagian besar juga banyak yang apa ya, berdiri untuk melihat Ressa bernyanyi. Nah, tadi ada yang apa, yang memfilmkan tadi ya, di bawah tuh terlihat. Nah, banyak orang, masih banyak orang. Jadi bukan yang pada saat di live Echo Channel itu terlihat sepi, gak ada yang nonton. Walaupun ada yang minta foto ya, terakhir ada ibu-ibu, itu pun disampaikan di live Echo Channel. Nah, akhirnya mereka baru sadar. Ya kembali lagi tidak tepat sih kalimatnya, kurang lengkap, bukan tidak tepat, kurang lengkap aja. Jadi harusnya disampaikan bahwa ini penampilan Ressa yang memang khusus untuk para penggemar di Echo Channel. Jadi gua ambil memang di bagian belakang ya. Ressa mengucapkan terima kasih. Oke, kita berikan
Master of Ceremony mengucapkan Reza Ardila. Walaupun sebenarnya Reza kurang nyaman ya dengan sebutan Ardila di belakang. Dia ingin jadi Reza saja. Tapi ya nggak apa-apa. Ini nih kebanggaan dari Jeneponto. Ya. Kebanggaan dari Jeneponto. Suaranya tuh keren ya ternyata. Oke, malam hari ini hadirin kita masih dalam rangkaian acara resepsi pernikahan dari kedua mempelai. Oke, disampaikan MC-nya Reza suaranya bagus, luar biasa, keren, dan kebanggaan dari Jeneponto. Jadi sudah dinotis, jadi orang sudah banyak yang tahu. Jadi itu mungkin teman-teman gambaran keseluruhan ceritanya. Jadi kalaupun Kak Emma tadi menerbitkan video dengan judul Reza kecewa, poinnya entah kecewa dari mana, apakah karena home band tidak mampu mengiringi atau seperti apa, saya nggak tahu juga tuh. Tapi sudahlah gitu kan, sudahlah. Dan di sini poinnya adalah Reza sudah memenuhi istilahnya bersikap profesional untuk memenuhi undangan, dan dia sudah menyanyikan lagu di awal gitu kan, sudah menyanyikan lagu sesuai dengan mungkin deal-dealannya berapa lagu gitu kan. Karena biasanya kan per lagu, biasanya kontraknya itu kan biasanya per lagu. Rosa pun yang hadir juga berapa lagu, udah selesai ya sudah selesai secara profesional. Dan ya terkait dengan manajemen yang gue coba maksud adalah banyak hal di sini. Tadi kalau nonton di live Eko Channel ada juga disampaikan oleh panitia bahwa kenapa tidak ada koordinasi sebelumnya dan lain sebagainya. Kalau mungkin memang mau ada tambahan lagu dan memang itu di luar jadwal gitu loh. Jadi gue lihat sih dari IO profesional ya gitu kan, bagaimana mereka berkomunikasi. Dia menggunakan headset pakai HT dan lain sebagainya untuk komunikasi, dan seragamnya bagus-bagus. Dan tadi kalau lihat dari control room audionya juga ya profesional ya, jadi profesional. Jadi ini IO yang gue rasa profesional, dan memang dia sudah menyiapkan terkait dengan rangkaian acara, dan ya terkait dengan live di Eko Channel memang itu adalah sesuatu yang di luar rencana, tapi itu pun sudah dengan gue rasa baik ya, hanya dengan melalui IO-nya mengabulkan gitu. Jadi tidak perlu sampai ke istilahnya mungkin ke tuan rumah terlebih dahulu di awalnya gitu. Walaupun sempat ya ketemu dengan yang punya acara ya, tapi di awal nih kan IO-nya langsung mengokekan, dan oke bantu asalkan ada format audio atau backsound lagu yang -1 atau karaoke yang memang di IO-nya tidak menyiapkan. Dia menyiapkan hanya untuk sesuai dengan judul lagu yang akan dibawakan Reza di awal tadi gitu, dan itu sudah disiapkan. Well, itu yang terjadi. Manajemen dalam hal ini ya tadi miskomunikasi itu terjadi. Jadi kalaupun menurut gue ya ketika kita memiliki deal-dealan atau arrangement, kontrak dan lain sebagainya ya sesuai gitu kan. Kalaupun ada tambahan ya harus ada pembicaraan sebelumnya, dan ketika acara sudah selesai ya kembali lagi manajemen waktu, kembali selesai istirahat. Dan buat teman-teman yang selalu merequest Reza untuk bernyanyi ketika ada teman-teman yang live ya kadang kita harus sedikit berempati kepada Reza. Reza ini sekarang hari Senin, besok mau ke Jakarta gitu kan. Jadi tahan dia punya suara, stamina, masih ada project besar yang akan mengantarkan dia jauh lebih besar. Pendapatan dia dengan hadir di acara-acara seperti ini kalau kita berbicara materi itu ya nggak ada seberapa-berapanya gitu. Jadi nanti akan jauh lebih besar didapatkan materi. Misalkan ini kan lumayan dapat uang, bisa nabung dan lain sebagainya. Nanti nggak perlu nabung beli rumah kalau memang hitsnya ini berjalan dengan baik, dengan lancar dan mengikuti arahan Meli. Rumah cash insya Allah, amin. Gitu. Jadi di depan tuh sudah besar sekali, udah lebar sekali jalannya. Sayang kalau kalian sayang sama Reza, sayang dengan perhatikan staminanya. Walaupun terlihat kuat, kalian tidak ada di posisinya Reza saat itu, gitu kan. Jadi kitanya harus sedikit berempati
terkait dengan kesehatannya gitu kan. Dalam masa-masa euforia biasanya yang ada adalah adrenalin. Itu yang kadang-kadang bikin kita semangat dan kita merasa kuat, kelihatannya kuat. Reza sedang berjuang dengan keluarga, makanya dia kelihatan kuat. Iya, itu kelihatannya seperti itu. Tapi mana tahu kita lihat raganya itu sudah capek gitu kan. Dan terbukti kemarin sempat drop kan, sakit juga kan Reza, yang kalian teman-teman juga bilang dia kuat bang ini segala macam, tapi tetap sakit gitu. Jadi boleh memuji tapi istilahnya jangan berlebihan sehingga Rezanya juga terpacu adrenalinnya dan dia lupa dengan kondisi tubuhnya itu ada momen dimana dia harus istirahat gitu kan. Terus yang terpenting lagi adalah suara gitu kan. Jadi suara adalah aset yang sering gue bilang, jadi manfaatkan itu untuk proyek yang nanti ke depan. Dia ada proyek dengan Pak Cisari Amri dan kemungkinan juga kalau ini berhasil, gue rasa Kak Meli pun pasti akan terus memberikan single gitu kan. Selama memang Rezanya memang mampu profesional mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat gitu loh. Selama Reza nurut gitu kan, istilahnya bisa diarahkan dan hits pertama itu misalkan booming, gue rasa Meli akan bisa terus mensupport dan memberikan lagu dan bahkan terus memproduseri. Jadi tidak hanya beri lagu tapi memproduseri atau memodali. Dan kita tahu juga Pak Cisari Amri juga sudah mengirimkan lagunya dan mungkin besok nih tanggal 25 berangkat, mungkin tanggal 26 27 nya udah mulai coba mempelajari lagu itu bersama-sama dengan tim, dengan Meli, harapannya seperti itu. Jadi ya kita dukung di situnya guys, kalau memang kita ingin Reza ini berkembang besar. Jadi poinnya adalah Reza harus buat karya dulu, itu buat pegangan. Well, itu mungkin yang perlu gue sampaikan. Thank you buat teman-teman, tetap positif thinking dan kalaupun memang mau mengkritisi, sampaikan dengan cara-cara yang elegan lah. Jadi nggak asal teriak gitu kan. Tapi harus dikritisi ketika kita melihat sesuatu hal yang mungkin tidak pas dan ini mungkin bisa menjadi masalah gitu kan. Sampaikan, kenapa harus takut gitu kan. Sampaikan, karena kita berbicara demi kebaikan, bukan untuk merusak gitu. Jadi kalau gue ya ngomong ya apa adanya. Karena sayang sama Rezanya dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Di Jakarta gue rasa nanti timnya banyak dan istilahnya bisa membantu membuat sebuah keputusan. Kalau eventnya yang ini sebenarnya eventnya bagus ya, bahkan Rosa aja datang gitu kan. Jadi cuma ya tadi miss pada penayangan di Live Echo yang akhirnya menimbulkan beberapa kesedihan di teman-teman. Jadi teman-teman gak usah sedih. Reza sudah lakukan yang terbaik di event ini gitu kan. Jadi kalian nonton Sirupa Channel saja dan ada di KMA juga sempat memposting sedikit lagu ketika Reza tampil. Well itu aja, thank you, gak berhenti nih nantinya. Thank you, sudah tinggal sedikit dan gue mau menyapa ayam tetangga di luar. Terima kasih karena sudah menjadi backsound dan gue gak tahu kenapa lu pada nanyain ayam terus sih. Samar-samar. Bye bye.